lengser wengi sliramu tumake sirmo ojo tangi nggonmu kule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Siti Husnul Khotimah, dalam channel Kendali Rasa. Halo penghuni Kendali Rasa, bagaimana kabar kalian? Saya doakan sehat selalu. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe channel kami. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Dan juga bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa di like. Bagi yang ingin mengomentari atau memberi saran, memberi masukan, kritik yang membangun, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk kalian share kepada tim-tim lain atau teman-teman kalian yang belum tahu tentang channel Kendali Rasa. Bagi pecinta horor lainnya, jangan lupa tetap selalu tonton dan pantengin video-video dari kami. Baik, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah hantu bunuh diri di rumah kos-kosan teman saya. Kejadiannya sudah lumayan lama, sejak teman saya SMP sekitar tahun 2003. Rumahnya di Surabaya, dekat arah Balongsari. Daerah situ, Surabaya, dekat arah mau ke Gresik. Di situ awal mulanya dia tinggal di sebuah rumah. Dan orang tuanya itu mempunyai sebuah kos-kosan. Kos-kosannya itu masih tipe standar kos-kosan lainnya ya. Jadi datar. Gak lama kemudian itu kos-kosannya banyak yang ngekos. Kos-kosan rumah tangga, kos-kosan orang dewasa dan pada umumnya. Waktu itu kos-kosannya itu milik dari bapak teman saya ini. Begitu padat ya, rame. Sampai penuh kos-kosannya itu. Sekitar 20 kamar. Kemudian pada suatu hari terjadilah di hari tersebut ada peristiwa yang sangat mengejutkan dan menggegerkan hingga masuk dalam berita atau koran, media berita lainnya. Waktu itu ceritanya ini ada yang ngekos di dalam kamarnya itu satu rumah tangga, terdiri dari bapak, ibu, dan juga anak. Malamnya masih ketawa-ketawa, masih bercanda-bercanda. Bahkan yang seorang bapak ini masih sempat, maaf nih tanda kutip, minum minuman keras sama teman-teman lainnya. Dan istrinya ini juga masih bercanda-bercanda sama suami dan anaknya. Keesokan paginya, istrinya mengantarkan anak sekolah. Anaknya itu sekolah diantar sama istrinya. Pas kejadian istrinya ngantar anaknya sekolah itulah di saat itulah sang bapak ini, laki-laki ini bunuh diri, tewas di dalam kamar kosan tersebut. Geger semua seluruh warga, bahkan sampai masuk berita. Sampai semua pada heboh, hingga akhirnya sempatlah itu, karena bunuh diri adalah hal yang tidak wajar ya. Banyak sekali tetangga-tetangga kos, banyak sekali penghuni-penghuni kos yang ditampakin sama hantu tersebut, hantu bunuh diri tersebut. Dan dari situ, karena peristiwa itu terjadi, kos-kosan teman saya menjadi sepi. Waktu menjadi sepi itu, bapak dari teman saya dan ibu dari teman saya ini memutuskan untuk membongkar habis lahan kos-kosannya karena sepi dan tidak ada yang ngekos lagi karena kejadian bunuh diri tersebut. Akhirnya diratakan, dibangunlah rumah tingkat 2 dan dia tempati bersama keluarganya. Waktu itu dia masih SMP. Nah, waktu itu rumah yang dia tempati, yang rumah lama ini, dijadikan kos-kosan, sedangkan kos-kosan yang bekas bunuh diri itu dijadikanlah rumah. Gak lama kemudian, akhirnya terjadilah sesuatu hal juga yang mengerikan. Selain tempat dibuat bunuh diri itu menjadi kamar
ibunya sekarang dan bapaknya sudah meninggal, almarhum sudah meninggal. Dan banyak juga desas-desus dari warga setempat kalau setiap malam itu ada tukang bakso lewat atau tukang makanan lewat, itu selalu ada orang suara minta tolong dan suara orang nangis, perempuan dan laki-laki, tolong, tolong, dan kayak gitu. Sebelum itu dibongkar menjadi rumah, bahkan sesudah dibongkar menjadi rumah dan ditempatin oleh teman saya dan keluarganya. Waktu itu teman saya lagi ngajak teman-temannya untuk ngumpul di dalam rumahnya itu. Di kos-kosan yang sudah dijadikan rumah dan tempat tinggalnya ini, dia tinggal di atas. Di atas tepatnya ada 4 kamar. Kalau tidak salah sekitar 4 kamar, dan ada kamar mandi. Di bawah juga ada kamar mandi. Di bawah tempat bekas bunuh diri dari penghuni kos yang lama itu ditempatin oleh ibunya. Dan kemudian untuk kamar-kamar lainnya ditempatin oleh kakaknya. Dan waktu teman saya ini nongkrong, ngopi, terus begadang itu di atas itu, ada salah satu indigo ini yang melihat kalau di atas adalah penghuninya kuntilanak merah. Itu yang bisa jadi setiap malam nampakin ke orang-orang yang jualan bakso, jualan makanan yang lainnya, yang setiap lewat rumah situ selalu terdengar suara menangis. Itu bisa jadi salah satu penghuni yang jahil atau usil selalu ngerjain orang-orang yang lewat situ. Dan untuk yang bunuh diri itu juga selalu tiap malam itu dia selalu merintih minta tolong gitu, dan banyak orang yang dengar. Banyak sekali, bukan 1-2 orang. Bahkan tukang bakso itu sampai cerita sendiri ke teman saya dan ke keluarga teman saya. Dan di situ sudah tersebar ceritanya, mistisnya. Waktu itu teman saya masih SMP tuh, jadi nggak seberapa respon. Tapi di situ banyak sekali tetangga-tetangga yang mengalami dan melihatnya langsung sendiri. Untuk sementara teman saya belum pernah melihat, tapi temennya yang indigo yang pernah diajak begadang di rumahnya itu melihat kalau di atas rumahnya itu ada kuntilanak merah. Dan sampai sekarang kondisi rumahnya masih ditempatin oleh teman saya. Di atas itu kosong karena kakaknya sudah menikah, kakaknya lagi tinggal di bawah dan dia nggak berani tinggal di atas. Sepi juga, males naik turun juga. Jadi akhirnya semuanya, ibunya sekarang sudah beristri ya teman saya, ibunya, anaknya, kakaknya semua tinggal di bawah, dan di atas kosong sangat. Kalau bahasa Jawanya itu surem gitu ya, sangat inilah pokoknya. Kalau rumah atau kamar kalau tidak ditempatin itu kan pasti suwung ya. Kalau bisa diartikan itu kayak sunyi, senyap kayak gitu loh, kayak lebih ke mistis gitu. Yaitu cerita dari teman saya. Nanti suatu saat kita bakalan telusur rumahnya langsung jika diizinkan oleh orang tua teman saya. Teman saya juga waktu menceritakan hal ini kepada saya, beliau juga bilang langsung aja wawancara di rumah saya sekalian. Cuman enggak dulu, kita cerita di kisah misteri ini dulu by voice note atau by rekaman. Nanti suatu saat kita akan adakan penelusuran atau uji nyali di rumah tersebut kalau sudah dapat izin dari orang tuanya. Kalau teman saya sih oke-oke aja, bahkan disuruh wawancara di situ. Cuman kan ini kan bukan hal yang biasa ya, takutnya terjadi apa-apa, jadi harus dipikirkan matang-matang. Jika sudah dapat izin dari orang tuanya, nanti bakalan kita explore dan kita telusuri atau bahkan uji nyali di lantai atas rumah tersebut. Sekian dulu cerita dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau dalam bercerita saya kurang bagus, mohon dimaafkan. Dan untuk ceritanya memang ini cerita nyata, real, teman saya sendiri yang menceritakannya kepada saya. Bahkan sampai saat ini pun banyak juga tetangga-tetangga atau tukang-tukang makanan lewat masih ditampakin suara minta tolong dan juga suara orang nangis sampai sekarang. Jadi sekian dulu cerita dari saya. Salam rahayu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.